Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anandaku sekalian, siswa-siswi kelas 11, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online. Dan kali ini kita masuk ke bab 8, iman kepada Rasul. Adapun pada pertemuan pertama di bab 8 ini, kita akan mengulas tentang meneladani Rasulullah dengan perilaku santun. Oke, silahkan diikuti materi ini Ananda sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah wawasan keislaman Ananda sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali dengan memahami pengertian Nabi dan Rasul. Dari segi bahasa, kata Nabi berasal dari bahasa Arab, yaitu An-Nabi, yang merupakan turunan dari lafaz An-Naba. An-Naba itu artinya berita yang besar, ya, atau berita. Nabi yang membawa berita, kabar, dan wahyu kepada kaumnya. Sedangkan Rasul mempunyai arti utusan. Pengertian iman kepada Rasul Allah adalah mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati, bukan separuh hati ya, apalagi seperempatnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah benar-benar mengutus Rasul-Rasulnya yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar, agar selamat di dunia dan akhirat. Jadi kita wajib beriman Ananda. Kafir hukumnya orang yang tidak percaya akan adanya Nabi dan Rasul. Nah, ingat itu. Oke, selanjutnya perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya atau manusia pada umumnya. Sedangkan Nabi, seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya atau manusia pada umumnya. Andaikan dia mau menyampaikan juga boleh. Tetapi jika tidak disampaikannya hanya untuk dirinya sendiri, itu tidak berdosa baginya. Oke, ini sekilas perbedaan Rasul dan Nabi, Ananda sekalian. Kita lanjutkan. Dalil, ya, atau dasar hukum, dalil nakli atau dasar hukum, di mana kita wajib beriman kepada para Rasul. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surah An-Nisa, surah keempat ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, jadi orang yang kafir tidak dipanggil di sini ya, orang-orang yang beriman saja. Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maksudnya tidak beriman ya Anda sekalian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Na'udzubillah min dzalik. Ya, Anda sekalian, ini dalil yang pertama ya, tentang di mana kita wajib beriman ya, salah satunya adalah kepada Rasul Allah. Ini dalil yang kedua, hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an Umar radhiyallahu an anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Artinya dari Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ialah engkau beriman kepada Allah ya, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, juga beriman terhadap ketentuannya yang baik dan yang buruk ya, atau sering kita kenal dengan istilah qada dan qadar ya. Jadi intinya kita wajib beriman kepada rukun iman yang 6 itu Anda sekalian, dan salah satunya adalah iman kepada para rasul. Ini dalil ya yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis Nabi. Kemudian kita lanjutkan jumlah dan nama-nama Nabi atau Rasulullah Sallallahu atau Rasul. Dalam hadis disebutkan, ini terjemahannya saja Anda sekalian, dari Abu Umamah, Abu Dzar berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berapakah jumlah Nabi? Beliau menjawab 124.000 Nabi. Jadi jumlah Nabi itu banyak sesungguhnya Anda sekalian. Dari jumlah ini tercatat atau terdapat 315 Rasul. Selebihnya adalah Nabi. Dan itu adalah jumlah yang sangat banyak. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian dalam hadis lain disebutkan lebih dari 310 Rasul. Ya. Adapun jumlah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran adalah 25 Nabi. Ya, jadi tidak keseluruhan jumlah Nabi dan Rasul itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, Anda sekalian, ini adalah daftar nama 25 Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, Bapak bacakan. Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Salih alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Lut alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishaq alaihissalam, Yaqub alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Ayyub alaihissalam, Shu'aib alaihissalam, Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Zulkifli alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Ilyas alaihissalam, Ilyasah alaihissalam, Yunus alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, Isa alaihissalam, dan yang terakhir penutup para nabi dan rasul, tak ada lagi nabi dan rasul sesudahnya, yakni nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sarankan
kalau bisa Ananda usahakan hafalkan nama-nama Nabi dan Rasul ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bagian akhir dari materi kita pada pertemuan pertama ini. Ini tugas untuk Ananda kerjakan. Sebagai penanda bahwa Ananda sudah mengikuti materi ini. Itu tugasnya, silakan Ananda baca sendiri. Oke, cukup jelas Ananda, paham ya? Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan ya atau menyinggung perasaan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.